Pemirsa, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji atau BPH Dhanil Anzar Simanjuntak melakukan kunjungan kerja ke Madinah, Arab Saudi. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk memulai rangkaian monitoring dan pertemuan dengan tim haji di Madinah, Jeddah, dan Mekah. Wakil BPH dan Dhanil Anzar juga akan menggelar pertemuan dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Salah satu poin pembahasan diantaranya tentang catering haji. Dan apa saja persiapan haji 2025 yang dilakukan pemerintah? Sudah bergabung bersama kami Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Bapak Dhanil Anzar Simanjuntak yang saat ini berada di Jeddah, Arab Saudi. Halo, selamat sore Pak. Apa saja agenda yang dilakukan selama berada di Arab Saudi? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ena. Beberapa hari ini saya melakukan monitoring terkait dengan persiapan haji 2025 atau 1446 Hijriah. Ada beberapa tim yang sedang bekerja di Madinah, di Makkah, dan juga di Jeddah terkait dengan persiapan penyediaan barang dan jasa, terutama terkait dengan catering, kemudian akomodasi, masyair di Mina nanti, kemudian beberapa fasilitas lainnya terkait dengan pelaksanaan teknis haji di 2025 nanti. Termasuk juga beberapa pertemuan dengan Kementerian Haji untuk terutama terkait dengan penjelasan status pengelolaan perhajian di Indonesia, karena ada beberapa kebijakan yang berubah terkait dengan pemerintahan baru, yakni pemerintahan Presiden Prabowo, di mana ada pengelolaan haji yang dilembagakan tersendiri, terpisah dari Kementerian Agama mulai 2026 nanti, yaitu dengan keberadaannya Badan Penyelenggara Haji. Nah, tentu kan pemerintahan atau kerajaan Arab Saudi membutuhkan informasi yang benar dan valid terkait dengan tugas-tugas Badan Penyelenggara Haji ke depan dan status Badan Penyelenggara Haji pada saat ini, terutama terkait dengan proses transisi. Jadi hari ini saya berencana akan bertemu dengan Kementerian Haji Arab Saudi untuk menjelaskan beberapa hal. Kemudian yang kedua, seperti komitmen yang sudah sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, bahwasannya beliau menginginkan perhajian ke depan itu bisa mengedepankan efisiensi, kemudian aman dan nyaman atau disingkat dengan eman. Nah, fokus Pak Prabowo adalah beliau ingin memastikan 3 kesuksesan perhajian Indonesia. Pertama, sukses secara ritual, artinya proses ritualnya berjalan dengan efisien, transparan, kemudian akuntabel, jauh dari praktek-praktek manipulatif dan sebagainya. Kemudian beliau ingin memastikan proses ritual haji juga aman dan nyaman. Kemudian kedua, Pak Prabowo juga berharap ke depan proses pengelolaan perhajian kita juga bisa sukses secara ekonomi, atau saya sering sebutnya sebagai sukses ekonominya, di mana ekosistem ekonomi haji harus mulai kita pikirkan, harus mulai kita hidupkan. Kemudian kedua, tentu sukses peradaban dan keadabannya. Kita ingin memastikan bahwasannya haji atau ibadah ritual haji itu punya efek sosial, artinya kesolehan pribadi itu berimplikasi terhadap kesolehan sosial ke depan, terutama untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, jadi kehadiran saya di Arab Saudi itu tentu yang paling utama dan pertama ingin memastikan penyelenggaraan haji ke depan itu bisa berjalan dengan lancar, akuntabel, dan transparan. Kenapa? Karena saat ini kan Badan Penyelenggara Haji masih dalam proses transisi.
Artinya penyelenggaraan haji di 2025 atau 1446 itu masih sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Agama. Sedangkan Badan Penyelenggara Haji melakukan tugas-tugas dukungan, artinya mirroring terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Haji. Dan kita berharap tentu karena ini adalah terakhir kali Kementerian Agama menyelenggarakan perhajian sebelum kemudian diserahkan sepenuhnya ke Badan Penyelenggara Haji, kita juga ingin memastikan tugas-tugas Kementerian Agama bisa berjalan sukses, kita dukung sepenuhnya, kita bantu sepenuhnya. Kira-kira begitu, Mas. Oke, Pak, dari permintaan Presiden Prabowo Subianto yang untuk penyelenggaraan haji ini aman dan nyaman, serta juga dari hasil monitoring Pak Dhanil di sana, ini kira-kira ada temuan apa saja, Pak? Apakah ada yang harus dievaluasi atau ada yang harus diperbaiki dari penyelenggaraan haji di tahun sebelumnya? Terus terang kan penyelenggaraan haji selama ini sudah berjalan dengan baik, apalagi kalau saya dengar dari beberapa masukan dan statement dari pemerintahan Arab Saudi, Indonesia salah satu penyelenggaraan hajinya atau penyelenggara hajinya itu bisa mengelola jamaahnya dengan baik. Nah, tentu ada kritik, tentu ada koreksi, itu tidak bisa kita nafikan. Nah, koreksi-koreksi itulah yang menjadi PR Badan Penyelenggara Haji ke depan. Misalnya ya, terkait dengan akuntabilitas, terkait dengan transparansi, terkait dengan pelayanan dan sebagainya. Nah, itu menjadi concern. Itulah sebabnya kami banyak berdiskusi langsung, turun langsung ke lapangan terkait dengan hal-hal teknis tersebut. Namun tidak bisa dinafikan juga penyelenggaraan haji ini kan juga terkait langsung dengan kebijakan lokal pemerintah Arab Saudi, sehingga kita harus menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintahan Arab Saudi. Nah, itulah yang kemudian harus ada pembicaraan-pembicaraan level tinggi dalam konteks hal ini. Kita membutuhkan pembicaraan antar menteri, antar kepala negara terkait dengan kebijakan-kebijakan perhajian yang dari Indonesia dan juga dari pemerintahan atau kerajaan Arab Saudi. Dan itu yang sedang kita lakukan terus-menerus. Nah, perbaikan tentu itu yang diharapkan oleh Presiden Prabowo. Kemudian yang kedua, memang salah satu amanah penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah bagaimana kita bisa mulai menjajaki proses pembangunan Indonesian Village, kampung Indonesia, atau di mana kita memiliki sebutlah hotel yang khusus bisa melayani umat Islam atau jamaah haji dari Indonesia secara penuh, supaya kemudian punya dampak ekonomi secara langsung untuk ekonomi Indonesia, termasuk dari sisi catering dan sebagainya yang juga punya dampak ekonomi untuk ekonomi Indonesia. Baik, terima kasih Pak Dhanil langsung dari Arab Saudi. Selamat kembali bertugas ya Pak.